Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel Movie Story. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang alur cerita drama Duty After School Part 1 tahun 2023. Para murid melanjutkan perjalanan menuju tempat penampungan. Mereka terbagi menjadi dua tim yang terpisah dalam dua mobil. Tim 1 berisi Chiyol, Yongshin, Soyeon, dan yang lainnya. Sementara tim 2 berisi Nara, Ilha, Yujong, dan yang lain. Di mobil masing-masing, tim 1 dan 2 saling mengkhawatirkan keadaan satu sama lain. Mobil tim 2 yang dikendarai oleh Lee Chun-ho sampai di tempat penampungan dengan selamat. Tapi, sesampai di tempat penampungan, para murid melihat banyak jasad yang dikumpulkan di sebuah ruangan. Melihat itu, kekhawatiran mereka malah bertambah. Apakah penampungan ini adalah tempat yang aman? Sambil harap-harap cemas menunggu kedatangan tim 2, mereka disuruh menunggu di tenda untuk perintah selanjutnya. Yujong meminta Lee Chun-ho untuk memastikan keselamatan teman-teman tim 2. Sementara itu, mobil tim 2 mengalami sebuah kecelakaan. Mereka tidak sadar bahwa seekor monster mengikuti dan menyerang tentara yang mengendarai mobil mereka hingga tewas. Semua murid panik dan segera keluar dari mobil. Mereka berhasil menghabisi monster itu dengan tembakan. Saat itulah mereka sadar kalau Soyeon terluka parah dan kondisinya sudah demam. Di pinggir jalan, mereka berdebat tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Setelah melihat peta, Yongshin berkata kalau jarak tujuan mereka masih 20 kilo jauhnya. Tentu saja tidak mungkin ditempuh dengan berjalan kaki. Apalagi dengan kondisi Soyeon dan di tengah cuaca yang panas terik. Hirak ingin mereka tetap tinggal di pinggir jalan dan menunggu bantuan datang. Sementara menurut Chiyol dan Yeonju, sebaiknya mereka mencari tempat aman terlebih dahulu, apalagi mereka juga kehabisan amunisi. Akan bahaya apabila monster tiba-tiba menyerang. Hirak marah dan tidak ingin mendengar pendapat lain. Ia ingin semua mengikuti keinginannya. Akibat perbedaan pendapat itu, mereka kembali berdebat. Setelah mendengarkan opini masing-masing anak, Yongshin memutuskan untuk membagi tugas. Ada yang tetap tinggal dan menunggu, dan ada yang pergi untuk mencari tempat aman. Tim pencari diberi waktu 30 menit. Bila waktu habis dan mereka tidak menemukan tanda-tanda tempat yang bisa digunakan sebagai tempat berlindung, mereka diminta untuk segera kembali dan memikirkan langkah selanjutnya. Chiyol menemukan sebuah rumah yang bisa dijadikan tempat berlindung, dan mereka segera pindah ke sana. Yongshin meninggalkan tanda di mobil untuk memberitahu keberadaan mereka apabila tim penyelamat datang. Mereka segera menjelajah isi rumah, mencari makanan, obat, atau alat yang bisa digunakan sebagai senjata. Mereka berusaha merawat luka Soyeon dengan obat-obatan seadanya yang bisa mereka temukan. Di saat yang lain mengeluh kalau tidak ada yang bisa menemukan sesuatu di rumah itu, selain air dan selimut, Juni menyembunyikan informasi kalau ia sebenarnya menemukan sebungkus mie instan. Hirak juga sebenarnya menemukan nitrogen cair, tapi terlalu bodoh dan tidak peduli untuk berpikir bahwa nitrogen itu mungkin akan berguna. Padahal, sepertinya monster-monster itu lemah terhadap suhu dingin, seperti yang diperlihatkan pada episode sebelumnya di mana Taeman mengurung makhluk itu di dalam kulkas. Wonbin mencurikan sebuah mobil untuk digunakan Lee Chun-ho menyelamatkan tim 1, meskipun resikonya adalah nyawa Lee Chun-ho sendiri, karena mencuri kendaraan saat perang hukumannya adalah hukuman mati. Ternyata, Dokjung mendengar percakapan antara Wonbin dan Lee Chun-ho. Ia kemudian memberitahukan kepada murid tim 2 yang lain bahwa ia akan ikut Lee Chun-ho pergi menyelamatkan tim 1. Semua anggota tim 2 memutuskan untuk ikut kecuali Yongsu. Mereka menyelinap masuk ke dalam mobil tanpa sepengetahuan Lee Chun-ho. Lee Chun-ho baru mengetahuinya ketika sudah dalam perjalanan meninggalkan penampungan. Namun mereka semua menolak untuk kembali. Mereka tahu bila tertangkap, hukuman untuk mereka hanyalah kehilangan poin sementara Lee Chun-ho akan dieksekusi. Sementara itu, di kondisi tim 1, Junhee melihat seekor monster saat sedang menikmati mie instannya sendirian. Ia berlari ke rumah dan membuat anak-anak lain yang sedang berada di luar ikut masuk ke dalam rumah. Monster itu berusaha masuk melalui lubang ventilator yang membuat semua terpaksa pindah ke ruangan lain. Dan kini, mereka terpisah menjadi dua kelompok dalam ruangan berbeda. Saat kondisi sudah lebih tenang, Taeman penasaran mengapa monster itu tiba-tiba berhenti menyerang. Kemudian Yongshin menyadari kalau monster itu ternyata cerdas. Ia menduga monster itu berhenti karena tahu mereka tidak bisa keluar dari rumah saat ini. Semua jendela dilapisi oleh teralis dan rumah hanya memiliki satu pintu. Jadi, monster itu menunggu mereka di depan satu-satunya jalan keluar. Meskipun mereka tidak tahu apapun tentang monster itu, Yongshin berkata satu hal yang pasti. Mereka sensitif dan bereaksi terhadap suara. Kondisi Soyeon semakin memburuk. Lukanya infeksi dan demamnya makin tinggi. Karena itu, Chiyol menawarkan diri untuk keluar
untuk memberitahu yang lainnya. Akan tetapi, kelompok satunya terjebak dan tidak bisa keluar. Mereka sebenarnya bisa keluar dengan menjebol teralis jendela. Tetapi bila mereka ingin menjebol terali itu tanpa suara, mereka harus menggunakan sebuah alat. Karena itu, Chio berusaha mencari sebuah alat di garasi, tanpa menyadari monster itu mendeteksi pergerakannya dan mengikutinya ke garasi. Chio menemukan sebuah tang dan menyadari monster itu mengikutinya. Ia segera berlari ke tempat teman-temannya berada. Yongshin membuat rencana perlarian dan mencoba mengecoh monster itu menggunakan suara. Mereka semua kemudian berusaha sesenyap mungkin menuju garasi di mana mobil berada. Awalnya mereka berhasil, namun monster itu segera sadar dan memburu mereka semua. Mereka semua berhasil sampai di garasi, tetapi si monster juga mencoba masuk melalui celah di atap. Yongshin berkata kalau keputusan terbaik yang bisa mereka ambil saat ini adalah meninggalkan satu orang sebagai umpan untuk menahan monster itu, sementara yang lainnya pergi. Awalnya Yongshin memutuskan untuk meninggalkan Soyeon karena kondisinya yang akan menghambat upaya pelarian. Namun akhirnya mereka memutuskan untuk mengundinya saja. Sebenarnya, Hiraklah yang terpilih untuk menjadi umpan. Akan tetapi Jangsu mengajukan diri untuk menjadi umpan dengan sukarela. Episode 4 ditutup dengan epilog saat Jangsu membuat pesan video pertamanya. Dalam video itu, ia membagikan sebuah wejangan yang diajarkan oleh ayahnya yang seorang tentara. Ayahnya bilang bahwa dalam situasi genting, seorang komandan bisa menjadi orang jahat di mata orang lain. Itu karena pilihan yang harus dibuatnya bisa jadi terlihat kejam, meski tujuannya untuk kebaikan semua orang. Jangsu berkata kalau ia tak akan pernah bisa menjadi seorang komandan, namun Yongshin pasti bisa. Dalam episode 4 ini, perkataan Jangsu itu terbukti saat Yongshin harus mengambil keputusan sulit meninggalkan Soyeon sebagai umpan. Dan karena wejangan ayah Jangsu ini jugalah yang membuat Jangsu memutuskan untuk mengorbankan diri menggantikan Hirak. Di tengah perjalanan mencari tim 1, tim 2 terkejut melihat kondisi kota sudah porak-poranda. Jalanan hancur, kendaraan terparkir sembarangan, dan jasad di mana-mana. Mereka berhasil menemukan mobil tim 1 yang terguling dan melihat tanda yang dibuat oleh Yongshin. Saat mereka telah membagi tugas, Dokjung melihat sekelompok monster dan akhirnya mereka berkumpul kembali untuk memerangi monster-monster itu. Di sisi lain, tim 1 berhasil pergi menggunakan mobil dan Jangsu tinggal sebagai umpan. Ketika menepikan mobil, Taeman menyadari bahwa Hirak tidak ada bersama mereka. Ternyata, Hirak tidak ikut pergi dengan tim mobil. Ia tetap tinggal bersama Jangsu dan membantunya saat Jangsu hampir diserang oleh monster. Dan ternyata lagi, Hirak tidak bodoh. Ia ingat kalau monster itu lemah terhadap dingin. Jadi, Hirak menyemprotkan nitrogen cair ke monster itu. Mereka berhasil menghambat pergerakan monster itu untuk sementara. Namun, hampir dalam bahaya lagi ketika mereka lengah dan monster itu bangun. Beruntung, Lee Chun-ho dan Nara datang dan menembaki monster itu. Tim 1 dan 2 akhirnya bisa berkumpul kembali dan semuanya merasa lega. Siapa sangka setelah berpisah, mereka kini malah menjadi akrab. Hari demi hari berlalu, Soyeon telah pulih dan sehat kembali. Para murid kini juga lebih terbiasa menjalani kehidupan sebagai anggota militer di tempat penampungan. Kini, mereka bukan lagi seorang kadet, tapi sudah menjadi tentara sungguhan dan memiliki seragam masing-masing. Selama menjalani kehidupan di tempat pengungsian, para murid berpikir bahwa mereka akan segera dipulangkan karena waktu untuk ujian akhir sekolah tinggal hitungan hari. Namun ternyata, atas perintah para petinggi militer, para murid akan ditugaskan untuk menjalani operasi pemusnahan bola. Mendengar pengumuman ini, tentu saja membuat semuanya terkejut dan panik. Para petinggi militer itu kembali menggunakan ujian akhir sebagai alasan untuk memaksa para murid melakukan tugas militer. Mereka kembali dijanjikan akan mendapatkan poin tambahan untuk ujian akhir, bahkan dipulangkan kepada keluarga masing-masing. Militer kini sudah kehilangan 50% anggota tentaranya. Sementara tim utama berusaha menghancurkan bola besar, tidak ada cara lain untuk menggunakan para pelajar sebagai pasukan yang bertugas untuk menghancurkan bola yang berisi monster-monster kecil. Operasi yang akan mereka lakukan adalah operasi pembersihan. Mereka akan pergi ke pemukiman warga terdekat dan harus menghabisi sebanyak mungkin monster sepanjang perjalanan mereka. Malam harinya, Kim Won-bin mendapatkan perintah untuk membagikan kertas yang harus digunakan para murid untuk menulis wasiat. Mempertimbangkan perasaan para murid yang saat ini saja sudah ketakutan, Lee Chun-ho menolak membagikannya. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, Yu Jong mendengar percakapan mereka dari luar dan secara diam-diam mengambil kertas-kertas itu kemudian membagikannya. Seperti yang sudah bisa diduga,
Reaksi para murid tentu saja bingung dan panik ketika Yujong menjelaskan bahwa mereka harus menulis wasiat. Ditambah lagi, mereka semua juga harus menggunting sedikit rambut dan kuku mereka. Alasannya untuk keperluan pemakaman apabila mereka gugur saat berperang. Berkat itu, anak-anak lain jadi menekan Yujong. Jangsu menghampiri Yujong dan mencoba memberinya semangat. Sebagai wakil ketua kelas, Jangsu merasa beruntung karena bukan dia yang terpilih menjadi ketua kelas. Karena Jangsu bilang ia tidak akan melaksanakan tugas sebaik Yujong. Di malam yang terasa panjang itu, semuanya tidak bisa tidur, tidak enak makan karena mengkhawatirkan hari esok. Mereka berkumpul di tenda laki-laki dan mengumpulkan wasiat yang sudah dibuat, sambil merenungkan nasib dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Lee Chun-ho tiba-tiba datang dengan membawa macam-macam makanan, seakan berusaha meringankan kekhawatiran dan beban yang ada di dalam hati para murid. Malam itu menjadi malam keakraban mereka untuk yang pertama dan terakhir kali. Mereka mengakhiri acara malam ini dengan perang tepung. Kemudian, mereka beralih melakukan percakapan mendalam, dimulai dengan bertanya tentang komandan pluton mereka, sampai pertanyaan tentang kapan perang ini akan berakhir. Para murid takut mereka akan dihianati lagi ketika sudah percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang dewasa. Lee Chun-ho menjawab, kalau ia juga tidak tahu kapan perang akan berakhir. Ia hanya bisa menjanjikan kalau dirinya akan menemani dan membantu mereka berjuang, serta menjaga mereka agar tidak terluka sampai akhir. Karena itu, ia meminta agar para murid bertahan sampai akhir. Esok paginya sebelum berangkat, mereka dikumpulkan untuk menentukan posisi dan peran masing-masing. Mereka juga diberikan 2 buah alat detektor bola. Perjalanan mereka terhambat karena banyak kendaraan terparkir sembarangan di tengah jalan. Karena itu mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Lee Chun-ho memutuskan untuk memeriksa area itu terlebih dahulu. Tak berapa lama, alat detektor berbunyi dan menunjukkan kalau ada bola dalam radius 300 meter arah barat daya dari posisi mereka. Mereka segera mengambil posisi. Lee Chun-ho memancing monster keluar menggunakan mainan anak yang bisa berbunyi. Seketika, para monster berdatangan dan mengerubungi mereka. Meskipun panik dan sambil ribut, para murid berusaha fokus menembaki monster-monster itu. Sampai tiba-tiba para monster itu mundur dan bersembunyi. Semua orang kebingungan. Di tengah kebingungan itu, detektor bola masih menunjukkan bahwa monster masih ada di sekitar mereka. Kemudian, seekor monster tiba-tiba menghampiri mereka dan membuat semua murid bergerak panik. Tembakan para murid tidak ada yang bisa mengenai monster itu sampai Lee Chun-ho menghabisinya ketika monster itu masuk ke dalam sebuah mobil. Setelah itu, Lee Chun-ho memberi perintah untuk mengambil posisi dan menyisir semua area. Ia memutuskan mereka akan menghabisi semua monster yang ada di area itu. Karena itu, kini semua berpencar dalam kelompok dan melakukan perburuan. Sementara yang lain menyisir area pemukiman, Nara dan Bora mengambil posisi sebagai penembak jitu dan mengawasi dari tempat yang lebih tinggi. Saat memeriksa sebuah rumah, tim Cheol dan Won Bin menemukan seorang tentara wanita yang bersembunyi di dalam sebuah lemari. Tim Won Bin membawa orang yang selamat ke tempat yang lebih aman. Tak berapa lama, Lee Chun-ho pun datang dengan membawa 2 orang yang lain yang berhasil selamat. Mereka adalah tentara pelajar dari sekolah hamil yang sedang ditugaskan untuk mengantar logistik ke shelter atau penampungan 8. Yunso, penyintas yang ditemukan oleh tim Won Bin sempat histeris sebelum akhirnya pingsan. Mereka semua pergi ke sebuah kampus yang dijadikan sebagai penampungan 8. Sesampai di sana, mereka tidak menemukan tanda-tanda kehidupan atau orang yang berhasil selamat. Tetapi untungnya ketika mereka tiba, sudah tidak terlihat tanda-tanda keberadaan bola di sana. Mereka kemudian mengumpulkan jasad para pelajar dari SMA hamil dan mendatanya. Melihat apa yang terjadi pada pelajar lain, membuat mereka semua bertanya-tanya, apakah mereka semua juga akan mengalami hal yang sama? Apakah mereka akan menjadi seperti para penyintas itu jika mengalami hal yang sama? Lee Chun-ho merenungi bagaimana bisa penampungan ini terlihat seperti habis terkena serangan mendadak. Penampungan sengaja dibuat di pinggir kota, di mana di area tersebut memiliki sedikit warga, sehingga tidak akan menjadi sasaran tempat bola akan muncul. Tetapi, melihat kondisi yang ada, mereka penasaran bagaimana bola-bola ini bisa menyerbu wilayah ini. Apakah bola-bola itu bisa mendeteksi kerumunan manusia sehingga mencari mangsa di tempat penampungan yang banyak manusianya? Lalu, bagaimana mereka bisa mengetahui lokasi penampungan manusia? Saat makan malam, Yujong yang ditunjuk untuk mengurus para penyintas melihat gelagat mencurigakan dari Yunso yang sejak awal memang mentalnya terlihat tidak stabil. Yujong mengikutinya, dan ternyata Yunso mencoba untuk menembak dirinya sendiri. Yujong berusaha menenangkan Yunso dan membujuknya agar menurunkan senjata. Usaha Yujong hampir berhasil, namun tiba-tiba Lee Chun-ho datang.
Kedatangan Lee Chun-ho ini membuat Yun-so mengarahkan senjata kepadanya. Tepat saat pelatuk ditekan, Kim Won-bin menghadang peluru dan terluka dalam insiden itu. Seketika, semuanya panik melihat situasi yang tak terduga ini. Bahkan, Ilha hampir saja memukul Yun-so kalau tidak dihalangi oleh Cheol. Tetapi, ketika melihat kondisi Yun-so yang terlihat tidak stabil dan terus saja menyalahkan orang dewasa, semua murid yang ada di sana menjadi mengerti dan memahami perasaannya. Karena, sampai kemarin sore, mereka juga berpikiran yang sama dengan Yun-so. Tindakan Yun-so ini terjadi semata-mata karena trauma akibat tidak percaya lagi kepada orang dewasa. Mereka semua berharap bahwa orang dewasa akan melindungi mereka. Tapi kenyataannya, komandan penanggung jawab Yun-so dan kawan-kawan malah kabur meninggalkan mereka saat bahaya terjadi. Dan hal ini membuat Peleton 2 merasa bersyukur karena memiliki Lee Chun-ho sebagai komandan mereka. Setelah insiden barusan, Won-bin dirawat dan untungnya lukanya tidak berbahaya. Malamnya, mereka semua dikumpulkan untuk diberi arahan. Lee Chun-ho memberitahu esok pagi mereka akan mundur dan kembali ke penampungan mereka. Semua anak bingung dan bertanya apakah tidak masalah melanggar perintah dan meninggalkan misi. Lee Chun-ho berkata bila mereka melanjutkan misi, ia tak yakin bisa menjamin keselamatan semuanya. Jadi, ia memutuskan untuk memprioritaskan keselamatan para murid. Mereka tidak tahu ada berapa banyak bola di luar sana dan khawatir bila bola-bola itu menyerang bersamaan, mereka tentu akan kalah jumlah. Anak-anak justru lebih khawatir bila mereka meninggalkan misi dan kembali begitu saja. Mereka khawatir tentang keselamatan Lee Chun-ho. Setelah sebelumnya membuat Lee Chun-ho melakukan beberapa pelanggaran, mereka yakin kalau kali ini Lee Chun-ho melanggar dan mengabaikan perintah lagi, ia akan dieksekusi sebagai hukumannya. Ketika malam semakin larut, Soyeon mendatangi ruangan Lee Chun-ho untuk menyatakan cintanya. Tapi sayangnya, momen Soyeon tidak tepat karena mereka harus terinterupsi oleh Dok-jung sehingga Soyeon harus mengurungkan niatnya. Sementara itu, tim penjaga, yaitu Nara dan Cheol, mengamati pergerakan bola dan para monster. Para monster dan bola induk itu saling memancarkan cahaya yang kelihatannya merupakan cara mereka berkomunikasi. Monster yang mereka lihat tidak hanya monster kecil yang biasanya mereka lawan, tetapi ada juga monster yang ukurannya besar. Mereka berdua segera melaporkan hal itu kepada Lee Chun-ho dan mereka mengadakan rapat dadakan. Cheol berkata, kalau monster yang lebih kecil pergi ke suatu tempat setelah mendapatkan sinyal, kemudian kembali dan memberikan sinyal balasan ke monster besar dan bola induk. Mereka semua menyimpulkan kalau para monster mengirim sinyal untuk berkomunikasi dan mencari informasi. Monster-monster itu ternyata lebih cerdas daripada yang mereka duga. Nara menunjukkan ke arah mana para monster itu pergi sebelum akhirnya kembali memberi sinyal pada bola induk. Ternyata, tujuan para monster itu adalah penampungan lain. Lee Chun-ho ingin memperingatkan orang-orang yang ada di penampungan itu bahwa lokasi mereka adalah target pembantaian selanjutnya. Namun, alat komunikasi mereka tidak berfungsi. Lee Chun-ho tetap memutuskan mereka akan mundur besok, tetapi anak-anak malah keberatan dan khawatir dengan penampungan itu. Meskipun ada beberapa anak yang kontra, mayoritas menyatakan keinginan untuk membantu penampungan. Bahkan, Sun Yi yang sepanjang 6 episode ini selalu merengek peratap dan manja. Meskipun takut, di momen ini, Sun Yi berhasil menumbuhkan tekad dan bersedia berjuang bersama teman-teman lain. Akhirnya para murid sepakat, mereka memutuskan untuk melanjutkan misi dan membantu penampungan yang akan menjadi target itu. Lee Chun-ho dan Won Bin memandang semua anak dengan perasaan bangga dan terharu. Keesokan harinya, mereka mulai membuat strategi. Lee Chun-ho ingin menghabisi para monster itu sekaligus, jadi mereka akan memancing dan mengumpulkan para monster di sebuah gedung lalu meledakkannya. Mereka kemudian membuat bahan peledak menggunakan gabungan dinamit dan uranium. Lee Chun-ho kemudian membagi tim dan tugas. Ada yang bertugas untuk memulihkan daya listrik di gedung, ada tim yang bertugas untuk memasang bahan peledak, dan satu tim menjadi tim pengamat bola dan melindungi tim lain agar bisa pergi dengan aman. Mereka diperintahkan untuk segera menyegel tiap pintu dan pergi ke atap bila telah menyelesaikan tugas. Rencana mereka sedikit meleset, para monster bergerak lebih cepat dari rencana. Semua murid diserang panik dan kini dikejar waktu. Karena tidak ada waktu lagi, mereka akan mulai memancing para monster dan menjauh dari penampungan dengan menyalakan alarm. Lee Chun-ho memerintahkan mereka untuk menyelesaikan tugas dalam 10 menit agar mereka semua sempat evakuasi meninggalkan gedung. Para monster mulai berdatangan. Mereka berkerumun terpancing dengan suara alarm. Satu persatu murid juga tiba di lokasi evakuasi. Tetapi, masih ada tim yang belum menyelesaikan pemasangan bahan peledak. Sementara para monster semakin dekat, para murid harus segera evakuasi. Lee Chun-ho memerintahkan semua orang untuk evakuasi sementara ia akan tinggal untuk menyelesaikan pemasangan bahan peledak. Soyeon menolak untuk meninggalkan Lee Chun-ho. Ia sampai harus diseret pergi dari sana.
Meskipun berat, tim terakhir pun akhirnya pergi untuk evakuasi. Anak-anak yang sudah berkumpul sangat terkejut menyaksikan betapa banyaknya jumlah para monster. Lee Junho sudah selesai memasang bom, namun kini ia terjebak di dalam gedung bersama para monster. Ia berjuang melawan para monster itu seorang diri. Lee Junho berusaha mencari tempat yang aman, namun gedung sudah terkepung. Semua murid akhirnya berkumpul. Kim Won Bin meminta mereka untuk menunggu perintah dari Lee Junho. Semua murid kecuali tim terakhir menjadi kebingungan. Mereka semua gelisah dan harap-harap cemas menunggu perintah. Sementara itu, Lee Junho semakin terdesak. Ia terluka, cedera, dan kehabisan amunisi. Lee Junho mencoba untuk mencari jalan keluar lain, tapi nampaknya memang tidak ada jalan lain. Posisinya terlalu tinggi untuk kabur dengan cara melompat dari gedung. Lee Junho sudah pasrah dan bersiap menanggung takdirnya. Ia menghubungi Kim Won Bin dan memerintahkannya untuk meledakkan gedung. Tentu saja perintah ini mendapatkan penolakan keras dari semua orang, terutama Soyeon yang terus memohon agar Lee Junho keluar dari sana. Lee Junho meminta maaf karena tidak bisa menepati janjinya untuk melindungi mereka sampai akhir. Lee Junho mengungkapkan rasa bangganya kepada anggota Plepton 2 dan berpesan kepada mereka untuk saling menjaga dan percaya satu sama lain. Dia kemudian memberi perintah terakhir untuk segera meledakkan gedung. Tidak ada yang sanggup menekan tombol peledak, bahkan Kim Won Bin. Sampai akhirnya, Lee Jong menguatkan diri untuk menekannya. Dan Duty After School episode 6 part 1 pun selesai. Nah, bagaimana drama Duty After School bagian pertama ini? Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di Duty After School bagian kedua. Bye!